Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Ada pepatah yang mengatakan, ada uang abangku sayang, tidak ada uang abangku tendang. Ini sebenarnya ingin mengungkapkan relasi yang dibangun atas dasar materi ataupun keuntungan pihak tertentu. Selama relasi itu menguntungkan, maka dia akan menjadi sahabat atau saudara bagi kita. Tapi ketika relasi itu tidak menguntungkan, maka banyak orang akan meninggalkan kita. Ada sebuah kalimat yang menyentakkan saya. Kalimat itu berbunyi demikian: bersyukurlah kalau kita pernah terjatuh. Karena saat kita terjatuh, maka kita langsung tahu siapa orang yang datang mengulurkan tangannya untuk membawa kita bangun kembali, dan siapa orang yang mentertawakan kejatuhan kita. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di hari Sabtu sunyi ini, dalam rangka kita mempersiapkan ibadah perayaan Paskah esok hari, marilah kita merenungkan kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang, kita mungkin pernah jatuh, dan kita pernah menyaksikan betapa perihnya ditinggalkan sahabat-sahabat, dan banyak orang yang akhirnya menyisihkan kita karena kita ada di titik terkelam, di titik terendah, dan kita sedang tidak punya apa-apa. Tetapi di banyaknya orang yang meninggalkan kita, mungkin ada 1-2 orang yang tetap di samping kita untuk menjadi sahabat kita, yang rela mengulurkan tangannya dengan tulus dan menolong kita. Sebaliknya, sudahkah kita menjadi sahabat yang baik? Ketika saudara atau rekan kita jatuh, apakah kita menjadi orang yang mengulurkan tangan, ataukah kita sedang menjadi orang yang mentertawakan kejatuhan rekan atau saudara kita? Mari kita membaca di dalam Mazmur 38 ayat yang ke-12. Ini konteks ketika Daud sedang sakit dan dia berseru kepada Tuhan. Ada satu kalimat yang pedih yang dia ungkapkan. Mazmur 38 ayat 12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Betapa perihnya kehidupan Daud. Sudah sakit, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan saudaranya, bahkan disisihkan dari komunitasnya. Sungguh kehidupan yang memerihkan dan memedihkan. Dan generasi ganti generasi, kemudian hal ini pun dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita membaca Matius 26 ayat ke-56. Betapa perihnya kehidupan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita percayai, yang kita anggap orang-orang terdekat. Matius 26 ayat 56. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini kisah ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Semua murid-muridnya meninggalkan dia. Padahal ada Petrus yang pernah dengan berani mengatakan, aku rela dimasukkan penjara. Bahkan sebelum Tuhan Yesus mengatakan ini, Petrus dengan spontan menebas telinga orang yang mau menangkap Yesus. Tapi toh akhirnya dia adalah murid yang menyangkal dia. Ada Yudas yang mencium dengan ciuman pengkhianatan kepada Yesus. Murid Tuhan Yesus juga. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum besok kita benar-benar merayakan hari besar kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengkoreksi diri kita. Apakah kita sedang dalam titik nadir kehidupan yang terendah, bahkan kita terjatuh dan gak punya apa-apa, dan kita merasakan ditinggalkan sendiri oleh sahabat-sahabat kita? Masih ada sahabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati dan bangkit bagi hidupmu dan hidupku. Atau sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang mengulurkan tangan untuk menolong sahabat-sahabat kita yang terjatuh, atau kita menjadi pribadi-pribadi yang meninggalkan orang-orang yang tidak menguntungkan kita. Bahkan kita punya rencana untuk menjatuhkan orang-orang atau sahabat-sahabat kita.
Kiranya refleksi sore ini membawa kita punya sikap hidup yang benar sebelum besok benar-benar kita merayakan ibadah Paskah. Tuhan memberkati.